Ia melihat seseorang dari kejauhan, tetapi tiba-tiba seseorang memukulnya dari belakang menggunakan sekop, dan anak laki-laki itu berteriak memanggil ayahnya. Pria kulit hitam itu menembaki zombie yang sedang berjalan. Ia pun segera menodongkan pistol dan bertanya kepada pria itu dengan panik mengapa dirinya dibalut dengan perban. Belum sempat ia menjawab, dirinya jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya terikat di tempat tidur. Pria kulit hitam itu bertanya kepadanya mengapa dirinya terluka. Ia mengatakan itu hanyalah luka tembak. Pria itu bertanya kepadanya mengapa ia membunuh orang itu hari ini. Ia mengatakan bahwa itu bukanlah manusia melainkan seorang zombie. Belum lama ini virus zombie menyebar di kota tersebut. Orang-orang yang terinfeksi itu menggigit siapa saja yang mereka lihat. Namun tepat ketika mereka akan beristirahat, tiba-tiba suara alarm mobil berbunyi. Mereka segera memeriksa, ternyata zombie-zombie itu memicu alarm tersebut. Anak laki-laki itu juga melihat keluar dengan rasa ingin tahu, tetapi ia melihat sosok yang dikenalnya dan langsung jatuh di tempat tidur. Karena itu adalah ibunya yang berubah menjadi zombie. Pria itu melihat gagang pintu yang memutar dan dia sangat takut sehingga dia tidak berani bernapas. Ia dengan hati-hati mundur ke dalam rumah. Hingga fajar tiba, para zombie perlahan mundur dan hanya beberapa zombie yang tersebar di jalanan. Pria kulit hitam itu memberitahunya bahwa dia harus memukul kepala zombie itu untuk mengalahkannya. Pria itu langsung mencobanya. Meskipun dia berhasil membunuh zombie itu, latihan yang intens ini mempengaruhi lukanya. Setelah selesai berlatih, mereka pun kembali ke rumah. Pria itu menduga bahwa istri dan putranya seharusnya masih hidup. Pria kulit hitam itu mengatakan bahwa dia mendengar di radio belum lama ini ada tempat penampungan di Atlanta dan istri serta anak-anaknya kemungkinan besar ada di sana. Kata-kata ini memberi pria itu harapan besar. Ia membawanya ke kantor polisi untuk mengambil banyak peralatan dari gudang senjata dan berencana pergi ke Atlanta bersama. Tanpa diduga, pria kulit hitam itu menolaknya. Terpaksa ia menyerahkan radio kepadanya untuk memudahkan berkomunikasi. Tepat saat mereka hendak pergi, sesosok zombie muncul. Suara tembakan itu memulai perjalanannya. Setelah pria kulit hitam kembali ke rumah, ia berencana untuk mengakhiri hubungan dengan istrinya. Tetapi melihat wajah istrinya, ia ragu sejenak untuk melakukannya. Ia tidak bisa menembak sampai istrinya menghilang dari pandangannya. Di sisi lain, pria itu yang pergi ke Atlanta menggunakan radio untuk meminta bantuan dari waktu ke waktu. Secara kebetulan dengar oleh tim penyintas di dekatnya dan mengatakan bahwa istrinya dan putranya ada di sana. Namun karena sinyalnya terlalu buruk, ia tidak mendengar bahwa keluarganya berada di sana. Mobilnya pun mogok di jalan. Ia harus membawa perlengkapannya dan berjalan. Untungnya ia melihat seekor kuda di sebuah peternakan, lalu menggunakan kuda untuk menuju ke Atlanta. Akhirnya ia tiba di sebuah kota dan mendapati jalanannya sepi. Sesekali ada beberapa zombie yang bertebaran. Pada saat ini tiba-tiba ia mendengar suara helikopter. Dengan buru-buru menunggang kudanya untuk mengejarnya, tetapi ia tidak menyangka akan bertemu dengan sekelompok zombie yang padat di sudut jalan. Pria itu panik dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi sekelompok zombie itu menghalangi jalan di depannya. Tepat ketika dia bingung, para zombie telah mengelilinginya. Kuda itu langsung ditekan ke tanah oleh para zombie dan pria itu juga ikut terjatuh. Ia segera merangkak dan bersembunyi di bawah tangki, tetapi para zombie ingin menangkapnya. Ia buru-buru menendangnya dan terus merangkak. Tanpa diduga, zombie itu telah berada di depannya.